Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan malifadar kita Syekh Ahmad Al-Hashimi. Syullahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 805. Al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Al-ghillu, menyimpan rasa dendam, seperti dalam doa itu, wala taj'al fi qulubina ghillan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-ghillu, menyimpan rasa dendam, wal hasadu, SMS, senang melihat orang susah. Kalau ada orang susah itu senang. Ada orang jatuh, bukannya ditolongin malah dia ketawa. Kalau nggak ketawa ngambil HP di videoin. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Hasud, min syarri hasidin idza hasad. Dua penyakit ini penyakit hati, adanya dalam hati. Orang yang punya rasa dendam, orang yang punya sifat hasud, kedua-duanya itu yakulanil hasanat, akan memakan kebaikan atau menghancurkan kebaikan. Kama, seperti takulun naru, menghabiskannya api, al-hatoba, kayu kering. Kebaikan seseorang itu akan habis dimakan oleh sifat dendam, sifat hasud, seperti habisnya kayu kering dimakan api. Berarti biar sholatnya jidat sampai ireng, dengkul sampai kapalan, wiridan sekali puter, pokoknya tasbih brodol, muternya kekencengan. Tapi dalam hatinya nyimpan sifat dendam, simpan sifat hasud, kebaikan-kebaikannya itu ibarat kayu kering yang dimakan api, ludes. Cepet, kalau kayu basah sih agak lamaan. Kayu kering, preketek, lunas. Padahal ngilangi sifat ini kan ya susah ya. Apalagi lagi mumet-mumetnya malah ditipu ya man ya. Itu kan hawanya dendam aja, pengen ketemu orang yang langsung diunyeng-unyeng. Loh, sifat dendam itu kan ada kan ketika kita lagi sakit-sakitnya malah ditambahin. Dan biasanya pembalasan itu lebih menyakitkan ya. Tapi kalau nggak dendam ya biarin dah. Tapi kok ya angel ya. Ya kalau kita lagi punya banyak ditipu mah ya aman-aman aja, biarin dah, yang lain masih banyak. Lagi tipis-tipisnya, lagi kering-keringnya malah
Kan ketemu orangnya kan pengennya diulek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghina yaitu al-ya'su mimma fi aidin nas. Al-ghina orang kaya itu yaitu al-ya'su orang yang tidak ngarep, tidak mengharap, mimma fi aidin nas, segala sesuatu yang berada di tangan orang lain. Orang yang disebut kaya dalam hadis ini adalah orang yang sudah nggak ngarep-ngarep, nggak pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Hatinya itu apa? Tawakal, wis trimo, dah biarin dah, dia punya banyak, wah memang dia kerjanya lebih giat daripada saya. Lah orang disebut kaya itu adalah orang yang tidak mengharap sesuatu yang berada atau dimiliki oleh orang lain. Wa iyyaka, dan hati-hati, wa toma, dengan sifat toma, rakus. Toma itu ngarep sesuatu yang belum jelas. Dan biasanya yang kalau ngarepnya itu berlebihan, biasanya malah lewat. Sesuatu yang kita arep berlebihan itu biasanya malah lewat. Kalau yang kita biasa-biasa aja loh malah, atau kadang malah yang gak diarep ya malah datang. Maka Rasulullah kan bilang wa iyyaka wat tama, hati-hati dengan sifat tamak. Maka toma itu kalau dilihat dari hurufnya to, mim, ain. Toknya itu hurufnya ada bolongnya, mimnya itu hurufnya ya ada bolongnya, ain malah mulutnya mangap, perutnya gede. Huruf ain itu kan mulutnya mangap, perutnya gede. Lah itu lambang sifat toma ya kayak itu. Bolong, biar diisi berapa juga gak penuh-penuh. Wong memang tampungannya mulutnya mangap. Ain tuh, ini kan hurufnya ya. Yang atas itu mulut, mangap. Yang bawah perut, gede. Lah kalau ghin masih mending, ada beban di atasnya, ada titik. Lah kalau ain kan nggak ada. Sudah ada pikirannya. Lah orang yang toma itu fa'innahu, karena sesungguhnya sifat toma itu al-faqrul hadiru, kefakiran yang nyata. Orang yang punya sifat kayak ini nih, biar punya berapapun ya gak puas. Kanan udah megang, kiri pengennya megang, mulut gigit, kaki megang, kanan kiri. Persis kayak monyet itu, kalau dikasih kacang mulutnya gigit, tangan kanan kiri megang, kaki megang. Kalau temannya dikasih, pengennya dirampas itu monyet. Yang punya sifat kayak gitu kan ya makhluk yang mirip monyet ya. Yang paling mirip monyet siapa? Lah kalau hewan paling qanaah itu ayam. Ayam, burung itu hewan paling qanaah. Walaupun ada makanan banyak, dia makan secukupnya. Enggak kepikiran dia bungkus buat bawa pulang, enggak kepikiran. Biar anaknya 10, lakinya kabur. Kalau ayam yang dilepas loh, kalau ayam yang dikandangin mah dijamin sama yang punya ya Pak Idris ya. Nah, iya, kalau ayam dilepas anaknya 10, suaminya enggak tanggung jawab. Asal lebih celingkrik langsung kabur, nyangkut ke babon lain. Lah itu misalnya dia lagi ceker kok ada rayap. Dimakan secukupnya sama anak-anaknya, habis itu pulang. Enggak kepikiran dia nyari plastik bungkus ntar buat makan sore, enggak ya. Lah iya, ayam sifat qanaahnya mantep. Lah kalau kita kan tamak ya, kalau ada pokoknya bungkus angkut.
Apa Mbak? Pisang. Padahal saya udah lupa loh Mbak. Padahal saya udah lupa loh Mbak. Halal ya man ya? Halal. Halal. Tomak. Dan tomak ini kadang yang nginggapi siapa aja. Di tangan udah megang, yang di sono yang dipegang orang itu pengennya pokoknya wah harus kepegang sama saya itu. Tomak. Apakah gak boleh? Tomak sama semangat bedanya apa? Tamak sama semangat bedanya apa? Rakus sama semangat. Beda niat. Kalau semangat itu biasanya yo sama-sama lah. Tapi semangat itu masih dalam jalur yang benar. Tapi kalau tomak itu biasanya yo lebih sering menghalalkan segala macam cara. Wis pokoknya yang penting proyek itu harus kepegang sama saya. Mau nyalain orang nyalain dah. Kalau perlu nipu ya nipu deh. Kerjanya dia tuh nggak beres, nempel begitu aja melembung begitu. Oh, udah saya aja udah. Tamak. Kalau semangat tuh nggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenarnya kaya itu adalah kaya hati. Hatinya nggak kemurungsung. Kemurungsung bahasa Indonesianya apa? Kemurungsung itu apa ya Indonesianya ya? Apa Paleman? Kemurungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemurungsung itu hawanya pengen buru-buru, pengen bisa. Kalau ada orang dapat itu dia yang deg-degan. Apa itu? Wah, kok kepegang dia sih, aturan kan saya itu. Wong kemarin rembukannya sama saya, masa dikasih ke dia? Wah. Itu kemerungsung. Bahasa Indonesianya apa Pak Indra kemerungsung? Hasrat ya, ngarep ya. Ambisius itu ya. Ambisius ya. Tapi dalam konotasi yang tidak baik. Lah, orang yang kaya sebenarnya itu orang yang merasa cukup dengan apa yang ia punya. Tapi bukan berarti langsung nggak mau nyari lagi, bukan. Wis pokoknya alhamdulillah sehari dapat 2,5 juta, kapan lagi? Alhamdulillah. Ghinan nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini yang selanjutnya ini kayaknya kita ngindarin yang susah. Al-ghibatu yang disebut dengan ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka kalian nyebut-nyebut membicarakan akhaka. Ahok. Iya akhaka kan ahok kan. Akhaka saudaramu. Bima yakrahu dengan apa yang ia tidak suka. Jadi kalau ngomongin yang dia suka berarti nggak disebut ghibah ya. Ya kan definisi ghibah dalam hadis ini, kalau kita ngomongin orang yang kita omongin kalau denger dia nggak terima marah, lah itu yang disebut dengan ghibah. Lah kalau kita omongin tapi yang kita omongin kalau dia denger seneng, berarti bukan ghibah gitu ya. Lah iya kan? Lah ini kan definisi ghibah dalam hadis ini kan Rasulullah sendiri yang memberikan definisi. Al-ghibatu yang disebut dengan ghibah yaitu zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau nyebut-nyebut tentang saudaramu, tentang orang lain, bima yakrahu dengan apa yang ia benci. Berarti kalau yang dia senang berarti nggak ghibah ya? Ya kan definisinya begitu kan ya? Ya kalau kita omongin kemudian ketika dia lewat langsung kita
Oh, berarti kan kita takut kalau itu kedengeran dia marah kan? Lah itu yang disebut dengan ghibah. Lah kalau kita omongin kok dia seneng, makin sini makin ganteng ya. Lah kok dia denger seneng, wah berarti ya bukan ghibah ya. Iya. Ghibah itu kalau nggak ada orangnya, kalau pas di depan orangnya. Lah ya definisi ghibah Rasulullah bilang itu kalau kita nyebut-nyebut orang lain dari sesuatu yang dia tidak suka. Berarti kalau suka ya bukan. Gitu ya definisinya ya. Berarti kalau nyebut yang baik-baik aja biar dia seneng ya. Tapi kalau nggak sesuai kenyataan, fitnah. Qala rajulun, maka ada seorang sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasul, kalau yang saya omongin itu benar gimana? Sesuai kenyataan. Memang orangnya begitu? Pokoknya pas lah, sesuai kenyataan. Memang orangnya temperamen, nih kita omongin temperamen apa adanya lah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fi akhika ma taqulu faghadib tabtah. Kalau in kana, apabila ada fi akhika yang kau omongi, fi akhika dalam saudaramu itu ma taqulu seperti apa yang kalian omongkan, faghadib tabtah, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau memang omongannya itu sesuai dengan kenyataan, itu yang disebut dengan ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad qadhafta. Tapi kalau tidak sesuai kenyataan, itu disebut fitnah. Itu kalau dia yang tidak suka. Lah kalau yang dia suka, iya kan permasalahannya di situ. Suka dan tidak suka masalahnya kita nggak tahu. Yang jalani orang yang kita omongi, mulutnya bisa jadi ngomong iya tapi nyatanya kan hatinya enggak kan, ya bisa jadi. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah bahwa ghibah itu kita ngomongin saudara kita dari sesuatu yang tidak dia suka. Kalau sesuai kenyataan, nah itu yang disebut ghibah. Kalau nggak sesuai kenyataan, itu yang disebut fitnah. Padahal ngomongin orang paling enak ya, sedep ya, berjam-jam ya betah. Mama nggak ada sih ya, ngeledekin mama nggak ada. Alhamdulillah, no, Riz ditungguin Riz. Kopinya Riz? Pertukaran jamaah. Memang pelajar doang yang bisa diluker. Udah deal. Tanaman kontrak. Udah deal sama RT Tongat udah. Lah kalau gini masuk ghibah enggak ya? Enggak ada Pak. Oh iya. Enggak ghibah ya, langsung di depan orangnya enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghairatu, cemburu. Minal iman, termasuk bagian dari iman. Cemburu bagian dari iman. Wal midha'u, dan cuek. Minan nifaki, termasuk bagian dari nifak, kemunafikan. Lu maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Al-ghairatu, cemburu. Itu cemburu ini maksudnya begini. Kalau kita punya keluarga, terutama yang perempuan, lah dia itu udah saatnya untuk mengamalkan ajaran syariatnya. Contoh gampangnya lah pakai jilbab. Kita punya anak perempuan udah umur mendekati balik,
berarti sudah sekitar 12 tahun, berarti kelas 5, kelas 6 SD. Kemudian dia kemana-mana nggak mau pakai jilbab, nggak sholat, nggak apa. Kok kita cemburu bulan berarti cemburu seperti pasangan suami istri, bukan itu maksudnya. Kok kita marah, nah itu termasuk bagian dari iman. Tapi kalau kita cuek, kita punya anak perempuan udah gede, saatnya pakai jilbab, saatnya sholat, kita cuek, bodoh amat lah, mau sholat, mau pakai jilbab, mau enggak, bodoh amat. Nah, itu bagian dari munafik. Maksudnya itu, kita punya keluarga, khususnya yang perempuan umpama, atau laki ya enggak apa-apa, sama aja. Anak laki itu udah waktunya sholat, waktunya maksudnya udah umurnya udah sholat, udah wajib sholat. Berarti kan ya umur yang kalau laki-laki, kalau tanda balik itu kan 3 nih. Laki-laki udah mimpi wajib mandi, perempuan sudah menstruasi. Kalau tidak dua-duanya 15 tahun, berarti ulang tahun ke 15. Lah kita punya keluarga, punya anak atau orang yang jadi tanggungan kita, misalnya ponakan atau apa, cuman sehari-hari tinggalnya di kita atau kita yang ngurus. Lah kok kita marahnya bukan berarti terus maki-maki, bukan ya. Marahnya kan anak itu belum sholat, belum mau sholat, belum mau puasa dan lain, kita marah, lah itu malah termasuk bagian dari iman. Tapi kalau kita cuek, lah bodoh amat lah, yang penting saya kasih makan. Mau puasa kek, mau sholat kek, mau jilbab kek, enggak kek, bodoh amat. Nah itu bagian dari kemunafikan. Dan yang nanti menjadi beban pertanggungjawaban buat kita, yang dosanya akan dilimpahkan ke kita ketika kita punya keluarga yang menjadi tanggungan kita. Ia tidak ibadah, ia berbuat maksiat, kita cuek-cuek aja. Lah itu yang nanti dosanya itu ditimpakan ke kita sebagai walinya. Wali itu penanggung jawab. Lain urusan kalau udah kita suruh, udah kita nasihatin, kok dia tetap bandel, bahasanya bandel. Ya wis, selesai tugas kita, selesai. Tugas kita kan cuman ngajak, ngasih tahu, marip sholat ya pak. Nyatanya begitu kita sholat malah dia melipir pergi, udah lepas kewajiban kita. Tapi kalau kita cuek aja, maghrib kita mau ke musola, anak main HP kita cuek, lah itu yang termasuk namanya midah itu cuek terhadap saudara-saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ketika mereka tidak mau nggak mau jalani perintah, jauhi larangan, kita cuekin aja. Nah itu bagian dari munafik. Karena mereka itu kan tanggung jawab kita. Lah maka disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab terhadap istri, itu ya di situ salah satunya. Maka kalau zaman dulu ada lagu Nasidariyah, swarga nunut neraka katut. Itu artinya surga nerakanya istri itu bisa dipengaruhi oleh suami. Lah suami ya begitu. Ketika dia cuek dengan istrinya yang enggak ibadah, anaknya yang enggak ibadah, maksiat dicuekin aja. Ya wis. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis al-ghairatu minal iman wal midau minan nifaq. Orang yang cemburu itu artinya marah ketika keluarganya enggak ibadah, itu bagian dari iman. Dan midah, cuek, ketika keluarganya enggak mau ibadah, maka itu bagian dari munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, mandi. Yaumal Jum'ati, hari Jumat. Ini kayaknya kemarin ada yang hampir mirip ya. Wajibun, hukumnya wajib. Ala kulli muhtalimin, bagi orang yang junub. Ya kalau enggak junub berarti enggak wajib.
Tapi mosok iya mau Jumatan nggak mandi. Dan sunnahnya mandi Jumat itu mulai dari sebagian makalah dalam kajian fikih itu sunnahnya ketika matahari sudah terbit. Berarti kalau kita mau berangkat kerja jam berapa Mbak? Kalau berangkat Mbak? 6:30. Itu matahari udah terbit loh? Udah. Oh berarti kalau mandi Jumat kok mandinya jam segitu, niatinya niat mau sholat Jumat sudah termasuk mandi sunnah. Tapi kalau mandinya dari sore nih mandi ya besok mau Jumatan mandinya sore udah tidur udah ngiler udah apa ya. Kalau subuh berarti nggak tetap ya. Nah sebagian lain mengatakan mulai dari terbitnya fajar, berarti ketika adzan subuh kemudian ia mandi itu termasuk sudah bagian dari sunnah. Lah wajib itu kalau ia junub. Lah kalau nggak junub, lah hadis ini kadang yang dimaknai sunnah Rasul malam Jumat itu, yaitu iya yang menyebabkan junub kan itu ya. Kalau Eman nggak paham kalau ada orang ngomong itu nggak paham, orang polos bahasanya nih. Orang polos ya nggak paham ya. Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun, mandi di hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, bagi orang yang junub. Lah kalau nggak junub berarti sunnah. Mandi sunnah itu kan banyak nih. Di antaranya mau Jumatan, mau sholat Id, Fitri maupun Adha, atau habis memandikan jenazah. Walaupun kita nyiram cuma sesiraman, kalau di sini mah ini ya pasrah sama bukan mutin sini mah apa namanya? Ya tukang mandiin jenazah gitu ya. Nah kalau di daerah kan biasanya kalau di kampung saya itu kalau mandiin jenazah kan anak-anaknya di pangku kan, 3 orang itu. Ntar yang nyiram yo istrinya, mantunya, dan dibimbing sama kalau orang kampung mutin ya. Kalau di sini bukan mutin aja. Iya namanya apa ya? Amil apa? Enggak ada namanya sini. Enggak ada nama. Kalau daerah Dermayu apa kan lebek ya. Lebek, ya. Daerah Subang apa kan? Lebek. Ya kalau daerah saya namanya mudin. Cuman kan yang mandiin tetap keluarga, cuman mudin hanya mengarahkan aja. Nanti begini lah. Ketika habis memandikan jenazah, lah itu sunnahnya mandi. Lah kalau hanya cuma nyentuh, misalnya kita takziah jenazah baru pulang, turun dari ambulan kita ikut apa namanya? Ngangkat, sunnahnya mandi. Wudu. Mandi itu kalau habis mandiin. Kalau cuma hanya nyentuh walaupun itu tidak membatalkan wudu, sunnahnya wudu. Itu kalau jenazah. Tapi kalau hanya ziarah atau apa pulang sebelum masuk rumah cuci tangan, terus pokoknya bersih-bersih lah. Kalau di kampung kalau habis hasil itu mandi yo. Iya. Sawannya ada sawannya mandi. Lah iya memang begitu ya. Ya memang aturannya begitu. Wa ayyastanna, dan hendaknya juga sikat gigi. Apalagi puasa-puasa. Mau Jumatan nggak kumur-kumur, nggak sikat gigi, khutbah lagi. Assalamualaikum langsung wush. Sahur pakai pete sama jengkol. Jamaah yang paling depan langsung kelenger ya. Wa ayyastanna. Ini kan etikanya orang mau Jumatan ya harus bersih-bersih, mandi, sikat gigi. Wa ayyamassatiban in wajada. Dan hendaknya juga memakai tiban, thayyiban, minyak wangi. In wajada kalau ada, lah kalau nggak ada ya wes rapopo. Ini maksudnya kalau mau kumpul banyak orang, Islam kan ngajarin yang rapi, yang wangi. Bukan kok kumel dekil. Makanya kadang kalau Islam diidentikan dengan dekil ya nggak sesuai ajaran Islam.
Wong ini aja tadi mandi sampai dihukum wajib, kalau nggak wajib yo sunnah. Habis itu sikat gigi, habis itu pakai minyak wangi. Loh, berarti kan yo ngajarinnya yo rapi bersih. Bukan kok dekil baju putih sampai jadi coklat, bukan ajaran Islam. Dia bilang wah ini sufi itu nggak begitu. Rambut gondrong nggak pernah sekeramas, wah bukan ajaran Islam. Rasulullah ngajarin beliau itu selalu penampilannya itu wangi, rapi, bersih, nggak awut-awutan bilangnya sufi capopo. Orang alas mandi bilang mengatasnamakan sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi, Fatihatul Kitabi, membaca surah Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi. Membaca loh ya, ini bukan ditempel. Ini kita salah pengertian. Fatihah ayat kursi ditempel di dinding juga ngaruh. Yang ngaruhnya itu kalau dibaca. Ini ayat kursi dipajang, Fatihah dipajang, lah keserturah kesurupan. Ngaruhnya itu kalau dibaca bukan dipajang. Ini kadang bangganya dipajang sih yo. Udah belinya mahal-mahal dipajang, tapi baca nggak pernah. Maksudnya dipajang ya bagus sih. Kalau dipajang otomatis kalau melihat kan kita otomatis baca ya. Kalau bisa. Lah kalau grafik kan kaligrafi tulisannya kan begitu tuh. Ruwet bacanya. Ya, iya. Ya kecuali ditulis yang jelas, apalagi pakai tulisan Indonesia gitu, otomatis bisa baca. La yaqra'uha abdun fi darin fayusibahum dzalikal yauma ainu insin au jinnin. Tidaklah itu dibaca oleh seorang hamba fi darin, dalam rumahnya, fayusibahum dzalikal yauma ainu insin au jinnin, maka Allah akan selamatkan orang tersebut dari gangguan manusia dan jin. Itu syaratnya dibaca, bukan dipajang. Ini kadang malah ada yang lebih serem lagi. Ayat Quran nulisannya di protoli. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, dipotong-potong, ntar di kotak-kotak, bikin kayak apa Ustaz? Yang wafak apa? Raja apa wafak namanya? Isim. Oh, kalau orang Subang namanya isim. Kalau orang kampung saya namanya raja. Dikasih tanda bintang, tanda pager kayak SMS zaman dulu. Kemudian ketik rek spasi. Kemudian dibuntel di plastik, dipaku di atas pintu. Ya Allah. Ya kalau yang mempercayai itu ya bahaya. Jangankan begitu tadi loh, ayat kursi ditulis kayak grafik kayak begini yang gede di ruang tamu, tapi belas nggak pernah dibaca, nggak ngaruh. Kata setan, mana takut yang beginian. Jangankan cuma gini, utuh dah. Kalau perlu selemari beliin mushaf jejer. Setan nggak takut. Kalau perlu malah yang tukang jualan itu yang kesurupan ya. Tukang jualannya jualan mushaf kayak gitu. Itu kan mushaf namanya, bukan Quran. Quran itu kalau dibaca itu namanya Quran. Kalau kertas yang dikasih tulisan itu namanya mushaf. Kita kadang nyebutnya itu Quran sih ya masalahnya ya. Itu namanya mushaf. Kalau dibaca itu namanya Quran. Berarti kalau ada orang yang itu loh akad nikah dengan mas kawin Quran, itu dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas seharian yo. Itu namanya Quran. Kalau itu namanya mushaf. Kita sekarang salah sering memaknai Quran. Makanya kalau ada orang kesurupan kok Qurannya digini-giniin, enggak mempan, itu bukan Quran, mushaf itu. Lah kalau film-film dulu ada ya,
Ada orang kesurupan, ini mushafnya digini-gini, mushaf. Udah terlanjur. Lah hadis ini riwayat Ad-Dailami bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu tulisannya layak rohuma, membaca keduanya dan ayat kursi dibaca di rumahnya, maka orang itu yang membaca itu akan selamat dari ainu insin, itu gangguan manusia tapi yang bukan gangguan secara fisik, yang non fisik, bukan yang medis tapi non medis, au jinnin atau gangguan jin. Tapi syaratnya tadi dibaca, bukan dipajang. Kitanya itu bangganya majang, masalahnya bukan baca. Biar itu nggak pernah dipajang di rumahnya, tapi kalau dia baca, nah ya itu. Saya di rumah saya nggak ada pajangan. Kalau Quran banyak, mushaf banyak mushaf. Rasulullah itu nyuruhnya dibaca, bukan dipajang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim akal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi